Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Geri, Pak Anas, dan teman-teman komunitas Ahlus Sunnah Aswaja di Jerman dan dimanapun berada, semoga Allah menguatkan kita dengan iman, Islam, dan ihsan. Ihsan puncaknya ma'rifatul asma wa sifat wa zat. Semoga ini jalan menuju ke arah sana. Amin ya rabbal alamin. Ya. Orang yang paling penting di dunia ini adalah orang yang paling mementingkan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang inilah yang selalu dikunjungi oleh makhluk-makhluk dari malakut, para malaikat-malaikat, karena malaikat pun mereka hanya dapat satu zikir dari Allah, atau dua zikir, atau tiga zikir, atau beberapa gerakan, dan mereka juga ingin upgrade dirinya, sehingga mereka juga ingin menghadiri majelis-majelis para ahli zikir, para ahli ilmu. Sebelumnya mari kita mulai bacaan kita kitab Asmaul Husna, Al-Maqsad Al-Hasna ini dengan baca surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah supaya mengirimkan nurnya kepada Nabi Muhammad dan kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan guru-guru kita yang mengajarkan zikir dan mengenalkan kita kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu ya nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala Oke, terakhir kita asma yang mana Pak Anas, Pak Geri? Al-Malik, Al-Quddus dengan As-Salam. Oh sudah ya, Al-Salam ya. Iya, sudah. Untuk merefresh sedikit saja perbedaan antara Al-Quddus dengan As-Salam, ini perbedaannya dalam masalah tanzih, mensucikan Allah dari hal yang tidak pantas disebut dengan Al-Quddus. Ya. Adapun mensucikan Allah dari hal-hal yang sifatnya aib disebut As-Salam. Jadi As-Salam bukan seperti terjemahan bahasa Indonesia kedamaian bagimu, bukan. Yang maha damai itu tidak tepat. Ya. As-Salam dan Al-Quddus itu artinya sangat mirip, yang maha terlepas dari hal-hal yang tidak pantas berarti Al-Quddus, maha terbebas dari aib, keburukan, yaitu As-Salam. Jadi ketika kita masuk, ketemu orang, kita mengatakan Assalamualaikum, kita mendoakan supaya dia terbebas dari aib-aibnya. Nah, ini sebenarnya hakikat dari Assalam. Lalu kenapa ketika witir, setelah saya witir kita baca Subuhun, Kundusur, Rabbuna, wa Rabbul Malaikati Warruh. Sebenarnya ini juga bacaan untuk iftitah sholat malam. Karena seseorang itu makomnya tidak akan naik dengan 1000 rakaat sholat, sampai dia mengerti, bertambah pengenalan dia kepada siapa yang dia sembah. Nah, kalimat Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh boleh diartikan secara bebas, Allah Maha Suci sebagaimana suci yang dia bayangkan, yang dia mau, bukan yang kita bayangkan, yang kita mau. Jadi, kesucian Allah itu bukan karena kita mensucikannya. Kalimat kita mensucikannya itu adalah kalimat subjek dari kita. Allah itu tidak perlu disucikan oleh kita ini. Ya. Nah, ini kesimpulan kajian bulan lalu. Kayaknya lama banget ya rasanya ya. Bulan lalu tentang Al-Quddus dan As-Salam. Orang yang sering melazimkan Allahumma antas salam minkas salam setiap habis salat, Allah akan tutup aib-aibnya, bersihkan dirinya dari kekurangan-kekurangan. Orang yang melazimkan baca zikir subuhun, kudusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh, Allah akan anugerahi kebeningan kolbu dalam jiwanya, sehingga dia bermakrifat mengenal Allah dengan ma'rifat yang sahih. Insya Allah. Kita sekarang masuk ke nama Al-Mu'min, lalu ada yang mirip dengannya Al-Muhaimin. Imam Al-Ghazali mengatakan Al-Mu'min itu secara harfiah berarti yang memberikan aman, yang memberikan keamanan, ya, yang memberikan kedamaian. Itu makna pertama. Ya. Tapi juga ada makna yang lain, disebutkan oleh Imam Zarruq. Ya. Al-Mu'min itu artinya yang memberikan amanah. Ya. Bisa juga diartikan
yang memberikan kepercayaan. Nah, ini arti dari al-mu'min. Nah, tapi kita kembali ke makna yang pertama, al-mu'min berarti yang kedamaian itu bersumber darinya lalu dia bagikan kepada hambanya. Jadi yang maha memberi keamanan, kedamaian kepada hambanya disebut dengan al-mu'min. Di antara kita kalau memberikan keamanan bagi seseorang, maka keamanan kita berkurang. Berbeda dengan Allah ketika Allah memberikan keamanan, kedamaian kepada orang lain, kepada hambanya selain dirinya, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaannya. Ini yang kita bahas sebelum jeda dari bab Al-Malik. Kita ketika aman di satu sisi, tapi tidak aman di sisi yang lain. Maka tidak ada namanya al-mu'min al-mutlaq, al-mu'min al-kamil. Al-mu'min al-kamil al-mutlaq itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tinggi di antara hamba-hambanya hanya menjadi Abdul Mu'min. Hamba Allah yang memberikan keamanan. Siapa itu? Itulah makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang berjalan di belakang Nabi, maka dia akan menjadi bayang-bayang dari Abdul Mu'min itu. Pengikut dari Abdul Mu'min itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan bahwa ketika kita melihat ke dalam diri kita, pada dasarnya manusia itu tidak aman. Wal abdu dhaifun fi asli fitratihi. Pada dasarnya manusia itu lemah, mengkhawatirkan itu semenjak lahirnya. Kita semenjak lahir sudah harus ada yang merawat kita. Kalau tidak ada yang merawat, tidak aman. Nah, semua ini berlanjut, bertambah umur, bertambah juga ancamannya, dan kebutuhan kita kepada keamanan itu juga tambah tinggi. Semakin tinggi jabatan seseorang, meskipun semakin settle dia secara kemapanan hidup, tapi secara ancaman juga dia semakin tinggi. Begitulah terus, begitu juga makom kewalian. Semakin tinggi seorang wali, maka ancaman godaan-godaan ma'rifat palsu, kesejatian-kesejatian palsu, hakikat-hakikat bayangan palsu, itu juga akan menyertainya. Karena makhluk yang akan menggelincirkan seseorang itu juga pernah bermakrifat kepada Allah, yang bernama iblis, yang bergelar Haris, nama Ibraninya Azazil. Iblis ini menggoda Nabi kita, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, itu bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan mengatakan innilaka nasihun amin. Itu adalah ungkapan ringkas dari seorang ahli ma'rifat. Kata al-amin itu adalah orang-orang yang mendapatkan amanah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, saya ini orang yang terpercaya. Saya memegang rahasia-rahasia Allah. Maka disampaikanlah. Jadi sebenarnya saat itu iblis sempat mengajarkan Nabi Adam hal-hal yang membuat Nabi Adam terkaget-kaget. Nabi Adam ini pembelajar sejati. Disebutkan dalam Al-Quran wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk menjelaskan itu kepada para malaikat. Ketika iblis menyebutkan hal-hal ma'rifat, hal-hal hakikat, disitulah dia kemudian ingin menggelincirkan Nabi Adam. Di sela-sela kebenaran yang dia sampaikan itu, dia menyisipkan kebohongan-kebohongan. Kemudian dia menyebut ini syajaratul khuld, ini pohon kekekalan. Ya. Lalu ketika dia bersumpah lagi bahwa aku benar-benar orang yang terpercaya, pemberi nasihat yang tulus, disitulah Nabiullah Adam dibuat skenario oleh Allah, tergelincir, lalu terpedaya, dan ternyata ketika seorang Nabi Adam terbuang ke bumi, disinilah beliau bermi'raj. Beliau bersujud selama 40 hari, membaca beberapa aurat zikir, salah satunya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Itu adalah aurat zikirnya Nabi Adam ketika ruhaninya bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam mi'rajnya dengan sujud. Jadi ruhnya naik ke hadirat Allah, tapi tubuhnya di bumi. Ya. Jadi kalau bukanlah karena godaan iblis, lalu terpedayanya seorang Nabi Adam oleh iblis,
maka tidak ada sejarah Mi'raj pertama dalam sejarah manusia. Maka Bapak Saudara yang makan Allah, tidak semua orang yang tergelincir itu hidupnya apes. Ini yang dikatakan bahkan selevel Ibnu Qayyim di kitabnya Al-Wabilus Shayyib, beliau kan Imam Salafi, tapi saya menyebutnya Salafi Sufi. Ya, di Al-Wabilus Shayyib dia mengatakan, jangan-jangan orang berbuat maksiat, tapi dengan begitu dia bisa mengenal Allah masuk surga. Kenapa? Ketika dia terjebak maksiat, dia sadar, lalu dia kembali dengan sangat semangat kepada Allah. Inilah yang terjadi pada Nabi Adam. Itu sebabnya, Bapak Saudara makan Allah, setiap ada orang maksiat, maka setiap kali itu juga genetik Adamiah ini muncul dalam dirinya, dia langsung sadar. Lalu ini pun melahirkan dua, ya, ada Habil, ada Qabil. Dua-duanya, satu pasrah dibunuh, yang kedua dia sebenarnya menyesal membunuh. Itu turun kepada yang membunuh saudaranya. Teman-teman yang melakukan Allah, lalu apa jalan pintas supaya kita dapat keamanan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hadis qudsi, hadisnya Hasan li ghairihi, disebutkan, dan ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali, la ilaha illallahu hisni. Sebenarnya kalimat ini Allah kalamkan kepada kalimullah Nabiullah Musa alaihissalam. Apa kata Allah Ta'ala ketika ditanya Nabi Musa, ya Rob, ajarkan aku kalimat yang istimewa yang tidak engkau ajarkan kepada yang lain. Lalu Allah mengatakan, bacalah la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Rob, aku ingin kalimat yang spesial, yang tidak engkau ajarkan kepada yang lain. Lalu Allah menjawab lagi, bacalah la ilaha illallah. Ini berulang. Ya. Lalu muncullah kalimat ini, la ilaha illallahu hasni. La ilaha illallah itu satu kalimah yang berisi pengenalan kepadaku, nafi isbat, ya, menolak sesembahan selain Allah. Lalu disebutkan di ujungnya, ya, man dakhala hasni amina min adzabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, benteng la ilaha illallah, maka dia aman dari azabku. Nabi Adam itu dikasih senjatanya adalah la ilaha illallah. Ini yang kemudian bisa kita munasabahkan, kaitkan dengan surat Thaha ayat 14, itu salah satu ayat favorit saya kalau bab zikir, ya, bab ma'rifatullah. Apa kata Allah Ta'ala? Innani anallahu la ilaha illa ana. Ya. Jadi kalam itu diturunkan dalam hadis qudsi tadi. Maka kata Imam Ghazali, fala amna fil alam illa wa huwa mustafadun bi asbab wa huwa mutafarridun bi khalqiha wal hidayah ila isti'maliha. Jadi tidak ada orang yang aman di dunia kecuali dia mengambil asbab. Asbab ini yang kita sebut thariqah. Thariqahnya adalah thariqatul zikr. Aqrabut turuq ilallah tabaraka wa ta'ala, jalan pintas menuju Allah. Kata Sayyidina Ali ketika bertanya kepada Nabi, dijawab oleh Nabi, zikrullah, menyebut Allah. Dan yang ditalkinkan Nabi, yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Ali adalah la ilaha illallah. Hadis Imam Hakim, hadis Imam Ahmad, hadis-hadis yang lain menyebutkan, dan riwayatnya semuanya sahih, bahwa Nabi mentalkinkan kalimat zikir kepada Sayyidina Ali. Jadi zikir ini memang harus dibimbing, ditalkinkan. Jadi teman-teman, jika ada di sana yang dapat izin mentalkinkan zikir, ambil keberkahan itu kepada orangnya. Ya, karena kita terbatas dengan kondisi seperti ini, dengan sosial media seperti ini, cari saja yang masih ada di sana. Karena tidak mungkin satu tempat tidak ada walinya. Ya, kalau nggak ada satu tempat walinya, hancur tempat itu. Pasti ada walinya, meskipun nggak dikenal. Wali itu nggak mesti dia berpenampilan khusus, ya. Bisa jadi penampilannya biasa-biasa aja, tapi kolbunya senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara seorang hamba mengambil nur al-mu'min? Nama Allah ini, bagaimana cara kita bertakhalluk mengambil nurnya? Caranya mengamalkan sebuah hadis dari Nabi SAW, ya, bahwa seorang muslim itu, seorang mukmin, dikatakan oleh Nabi adalah falyaman jaruhu bawa'iqahu, ya.
orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjadikan tetangganya merasa aman, merasa terbebas dari keburukan-burukannya. Ya, coba perhatikan kalimat ini, falyaman jaruhu. Fa'ilnya, jadi subjeknya di situ adalah tetangga. Jadi tetangganya tidak merasa, bukan kita yang tidak merasa. Ini kita sering egois mengatakan, saya tidak merasa menyinggungnya. Nah, ini egois. Yang dituntut dalam hadis ini ada apa? Kita merasa menyinggung. Maka kita minta maaf kepada orang, khawatir dalam hari-harian kita menyinggung mereka. Nah, ini yang disebut falyaman jaruhu. Atau hadis al-muslimu man salimat muslimuna min lisanihi wa yadi. Kebanyakan orang membalik maknanya, ya. Dikira kalau kita tidak merasa salah, kita kemudian disebut mukmin. Bukan. Mukmin di sini adalah orang yang orang lain merasa aman darinya. Wa haqqul ibad bi ismil mu'min man kana sababan li amnil khalqi min adzabillah. Kata Imam Ghazali, maka orang yang paling berhak mendapatkan cahaya al-mu'min adalah orang yang hamba-hamba Allah yang lain kemudian terbebas dari azab Allah karena bimbingannya, ya. Man kana sababan li amnil khalq. Jadi hamba-hamba yang membimbing makhluk lain agar terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang makan Allah, siapakah ini? Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kemudian kata Imam Ghazali, ya, al-khaufu, beliau mengatakan begini, barangkali kamu akan mengatakan al-khaufu 'alal haqiqah min Allah taala fala mukhaufa illa iyyah. Pada hakikatnya yang memberi rasa takut itu adalah Allah. Walladzi khawwafa ibadah, ya. Allah yang memberi rasa takut, membuat asbab takut kepada hambanya. Lalu bagaimana mungkin yunsabu ilahil amn? Lalu kenapa Allah disebut al-mu'min yang memberikan keamanan? Padahal Allah itu yang menciptakan rasa takut. Apa jawaban Imam Ghazali? Ya, innal khaufa minhu wal amnu minhu. Jangan keliru. Baik rasa takut ataupun rasa aman, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang menciptakan asbab al-amni, asbabul khauf jami'an. Allah lah yang menciptakan sebab munculnya rasa takut, sebab munculnya rasa aman. Maka ini yang disebut talazum, ya. Jadi Allah itu mempunyai dua sifat, dua nama sekaligus. Ini nama Allah Al-Mu'min. Jadi apa cara kita bertakhluk dengannya? Yaitu dengan membuat hamba-hamba Allah yang lain terhindar dari keburukan kita, dan yang kedua kita membuat mereka terbebas dari azab Allah. Bagaimana caranya? Kita ajarkan kalimat ini, ya. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ya dakhalal jannah, pasti masuk surga. Baik. Kita masuk ke nama yang kedua, Al-Muhaimin. Ini afwan nih, jagoan masuk. Dah khalas labas. Al-Muhaimin, ya. Al-Muhaimin dengan mukmin ini hampir sama, ya. Al-Muhaimin secara makna itu ada dua, ya. Al-Qa'im ala khalqihi bi'amalihim, yang memberikan jaminan kepada makhluknya. Kalau Imam Zarruq mengatakan asyahid ala khalqihi, yang memberikan syahid, memberikan persaksian terhadap hambanya. Setelah kita cek dalam kamus-kamus, kemudian juga penelitian-penelitian ulama-ulama bahasa, pakar bahasa, ternyata Muhaimin ini ada dalam bahasa Ibrani, juga ada dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik ini lebih tua, disebut bahasa Semit. Semua bahasa Arab kan dari sana juga. Bahasa Arab itu dari Aramaik, Ibrani juga Aramaik, Suryani juga dari sana. Maka orang sana kalau berbicara ya mirip-mirip dengan bahasa kita, dan paling mirip Aramaik itu Aramaik Suryani, ya. Yang sekarang di dunia yang berbahasa itu cuma 3 kampung di sana.
Saya cross check ke teman-teman yang dari Damaskus, beliau juga mengatakan hal yang sama, ya, bahwa di dunia cuma ada 3 kampung di tempat kami pun tidak paham-paham amat, katanya. Ya, Al-Muhaimin artinya apa? Al-Qaim ala khalqihi bi'amalihim wa arzaqihim wa ajalihim wa ghairi dzalik, ya. Jadi yang mengatur, yang menjamin, yang memberikan garansi kepada makhluk dalam hal apa saja, amalnya, rezekinya, lalu ajalnya. Bapak saudara makan Allah, jika ada seorang hamba dia Abdul Muhaimin, dia percaya bahwa Allah sudah jamin rezekinya. Mungkinkah seseorang itu iri kepada orang lain? Contohnya begini, saya ngirim barang lewat JNE kah, lewat Tiki kah, nggak tahu kalau di Jerman mungkin ada juga ya yang jasa pengiriman. Ketika kita mengirim satu barang dengan alamat yang lengkap, sampai atau tidak? Insya Allah sampai, jika tidak terjadi kecelakaan dan lain-lainnya. Ya, rata-rata sampai. Lebih canggih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Muhaimin, atau pengirim ini, jasa-jasa pengirim ini? Tentu dalam hati kita sepakat mengatakan yang lebih canggih, yang lebih detail, yang lebih akurat dalam pengiriman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah mengirim rezekinya, mengirim hak-hak kita semua, itu tidak mungkin tertukar. Jadi kalaupun ada sinetron putri tertukar, jodoh tertukar, apalah namanya tertukar, tapi tidak ada namanya rezeki tertukar. Ya, tidak ada. Maka orang kalau faham Nur Al-Muhaimin, kalau masuk Nur Muhaimin dalam kolbunya, pasti ia tidak ada rasa iri kepada makhluk. Ini yang paling repot adalah orang alim iri kepada orang alim. Dai iri kepada dai. Jadi ketika dia melihat ada dai lain mengajarkan hal yang sama kepada jamaahnya, dia merasa iri. Merasa lapaknya diambil, jamaahnya direbut. Ini berbahaya. Ini terjadi karena si dai ini belum mengenal mau mengajak ke siapa dia. Inilah persoalan orang-orang yang ingin mengajak kepada Allah. Tapi dia tidak tahu jalan kepada Allah, bahkan dia tidak mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, tentu dia senang ketika ada muncul dai-dai baru, muncul alim-alim baru. Dengan begini, tugas dia menjadi ringan. Kecuali dia menganggap tugas-tugas dakwah itu sebagai pekerjaan mencari kehidupan. Ya, mungkin ya orang-orang seperti ini, walaupun dia berpakaian dai, sebenarnya dia karyawan. Ya, mentalnya mental karyawan. Karyawan itu kalau tidak percaya kepada Allah Al-Muhaimin, maka beda gaji 100.000, 500.000, nggak tahu kalau pakai euro berapa ya, itu akan merasa dizolimi, ya, akan merasa disaingi. Maka saya mengajak, mari ya kita baca nama Al-Muhaimin, lalu mantapkan ma'rifatnya dalam kolbu. Apa ma'rifatnya dalam kolbu? Aku percaya ya Allah, Engkau telah menjamin rezekiku. Gak usah takut mati. Kenapa? Al-Muhaimin salah satu maknanya yang mengetahui batas-batas ajal kita. Ya, ini kita banyak ditinggalkan ulama-ulama nih semenjak pandemi ini. Walau alam, mau karena pandemi, mau karena pandema, mau karena apa, itu nggak ada urusan. Yang penting ajalnya datang. Ya, siapa yang menjamin? Ini Al-Muhaimin. Walaupun ada 1.000 orang mau membunuh kita, tapi kalau Al-Muhaimin belum menentukannya, maka tidak akan terjadi. Ya, Bapak saudara makan Allah. Jadi apa seharusnya yang dilakukan seorang hamba ketika berkoneksi dengan nama Al-Muhaimin? Maka si hamba ini harus memperbaiki persepsinya, prasangkanya, bahwa dia hanya mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini nama Allah Al-Muhaimin. Ya. Dan tadi saya sudah katakan, natijah ketika atau efek atau buah ketika orang mengamalkan atau percaya kepada Al-Muhaimin, dia nanti dapat Nur Muhaimin, ditandai, diindikasikan dengan merasa aman, hilanglah sifat iri,
lalu ada kenyamanan menjalani hidup. Saya masih ingat waktu dulu remaja, dengan teman saya namanya Ustadz Hanan, bukan Hanan Attaqi ya. Ini Hanan juga, mungkin seumuran beliau ini. Sama-sama Al-Azhar juga mereka ini, satunya orang Aceh, satunya orang Padang ya. Ketika kami masih remaja, itu lagi awal-awal Indonesia lagi demam, boleh disebut demam demokrasi. Sampai-sampai anak SMP, anak SMA itu turun, kami turun dulu demo menurunkan wali kota di salah satu kota dulu di Sumatera Barat ya. Ketika orang-orang pada demo, saya dan teman saya Ustadz Hanan itu mengatakan ke guru kita yuk, Abu Ya Hasan Basri, mursyid saya dalam Thariqah Samaniyah Al-Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Dan guru saya mengajarkan Al-Hikam dan Ihya Ulumuddin dulu. Begitu juga kitab Khazinatul Asrar. Itu beliau ketika kami datang, kita dialog, salah satu pertanyaan teman saya Ustadz Hanan adalah, Abuya, apa zikir supaya hati saya tenang? Apa jawaban beliau? Zikirlah kamu dengan memanggil nama Allah ya Muhaimin. Tapi saat itu beliau tidak menjelaskan rahasianya. Bagaimana cara menjelaskannya? Ya, ma'rifat terhadap Al-Muhaimin itu seperti apa? Nah, itu belum dijelaskan saat itu. Maka saya baru paham setelah membaca kitab Al-Maqsad Al-Asna. Ada dua kitab Al-Maqsad Al-Asna ya, satu Imam Ghazali, satu Az-Zarruq. Dan isinya hampir sama. Imam Ghazali mengatakan ya, kullu 'abdin raqaba qalbahu hatta ashrafa ala aghwarihi wa asrari wa istawla ma'a dhalika ala taqwimi ahwali wa wasafi wa qama bihifziha ala dawam ala muqtada taqwif fa huwa muhaiminun bil idafa ila qalbihi. Jadi ada muhaimin qalbiyah. Apa itu muhaimin qalbiyah? Itu seorang hamba yang dia mampu mengelola kolbunya, berkoneksi kepada Allah yang maha muhaimin, sehingga muncullah kenyamanan di kolbunya. Maka Bapak Saudara mengatakan Allah, apakah kita sudah mengkoneksikan kolbu ini dengan Allah yang muhaimin, ditandai dengan rasa nyaman hidup mencari rezeki, tidak merasa orang lain itu saingan kita. Nah, ini kabar buruknya apa? Kita kalau mandang orang sebagai saingan, berarti karakter kita masih karakter reptil. Karena reptil itu ketika melihat orang baru atau hewan lain yang baru dia lihat, dia pasti menghindar dan menganggap itu saingannya. Nah, ini jangan terjadi pada kita. Ya, itu nama Allah Al-Muhaimin. Ya. Kita tambah satu nama lagi deh ya, Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz secara terjemahan itu banyak yang ambigu di kalangan penerjemah. Ada yang menyamakannya dengan Al-Majid, menyamakannya dengan Al-Jalal, ya, Al-Jalil, Zul Jalali wal Ikram, Al-Karim. Padahal ini nama-nama yang berbeda. Ya, ini nama-nama yang berbeda. Al-Aziz itu secara harfiah itu bisa diartikan alladzi qalla wujuduh. Ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan huwal khatirul ladzi yaqillu wujudu mithlihi. Al-Aziz itu secara harfiah adalah sesuatu yang unik, dan unik itu biasanya nggak banyak. Benar nggak? Sesuatu yang unik itu banyak atau sedikit? Unik biasanya sedikit. Ya, maka disebut unik. Nah, dalam ilmu hadis, ternyata ada pembagian hadis namanya hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Ternyata hadis aziz di situ artinya hadis yang unik, yang rawinya hanya mendapatkan dari dua guru, atau gurunya punya murid cuma dua. Ya, punya murid cuma dua, jadi yang meriwayatkan ilmu dari dia cuma dua orang. Bahasa lainnya majhulul hal. Secara hal dia nggak diketahui, ini secara ilmu hadis. Tapi secara ilmu Asma'ul Husna, Al-Aziz, kalau boleh saya sebut dengan bahasa ringkas, adalah yang wujudnya unik, yang dia punya unik. Sehingga orang-orang yang ingin menjadi hamba yang unik, yang unik, dia mesti berkoneksi dengan Al-Aziz. Gitu, ya. Itu sebabnya orang-orang yang aziz ini pasti dicari. Kalau orang sudah sampai kepada Al-Aziz ini pasti dicari.
Orang kalau punya Al-Aziz, maka dia bisa memberi punya harga. Nah, inilah yang disebut izzah. Jadi kalau saya punya barang yang orang lain nggak punya, maka saya bisa memberikan harga yang tinggi. Kenapa? Saya punya kepercayaan diri, punya keunikan, sehingga bisa memanggar diri, bisa menaruh di martabah yang tinggi. Nah, daya tawarnya jadi tinggi, maka disebut Al-Aziz. Nah, inilah salah satu makna dari walillahil izzatu. Dan milik Allah lah izzah, milik Rasulnya dan milik orang beriman. Jadi izzah ini bukan adanya di jenggot, bukan adanya di kopiah, bukan adanya di serban, tapi adanya pada Allah, pada Rasul, dan pada orang-orang beriman. Kalimatnya disebut beriman, disebut Allah, disebut Rasul. Maka pada kita bukan Allah, bukan Rasul, berarti kita mengambil posisi di iman. Kembali lagi kepada al-mu'min tadi. Orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang makhluk sekitarnya merasa aman dari keburukan-keburukannya. Nah, Bapak Saudara makan Allah, orang-orang yang Al-Aziz ini, kalau boleh disebut, dia sedikit tapi manfaatnya banyak. Nah, siapa di antara kita yang mungkin dia tidak banyak orangnya, ya, tapi manfaatnya banyak. Ya. Ilmunya mungkin tidak banyak, tapi dia mencoba mengembangkan ilmunya supaya bermanfaat. Maka orang ini sudah dapat pancaran nama Allah Al-Aziz. Bolehlah kita sebut dia Abdul Aziz, hamba yang aziz. Dan yang paling pantas mendapatkan ini tentu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah yang kemudian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, menjadi orang paling unik itu harus mempunyai perbendaharaan yang unik. Siapa yang paling unik? Yang paling unik adalah Allah. Lalu tapi Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Wa huwas samiul alim. Maka mengenal Allah tidak bisa dengan cara menyerupakannya. Menyerupakannya itu pakai khayali. Pakai fikrah. Maka mengenal Allah jangan pakai permisalan. Mengenal Allah hanya dengan kolbu, lalu dari kolbu masuklah nama dan sifat, terhantarkanlah itu mengenal zat Allah dalam ruh. Membicarakan ruh ini adalah aib bagi orang awam. Tapi itu adalah kenikmatan besar bagi para nabi dan para wali. Para orang-orang yang khawasullah, orang-orang disebut ahlullah, keluarga Allah. Yang nanti jika di hari kiamat, itu para nabi dan para aulia, para syuhada, itu mereka terkaget-kaget. Kenapa? Tiba-tiba ada sekelebat cahaya bergerak di atas mereka. Apa kata mereka? Manhum. Ya. Siapakah mereka ya Allah? Allah mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad. Ya. Itu mereka ada al-mutahabbuna fiyya. Ya. Orang-orang yang saling mencintai fiyya. Bukan lillah, tapi fillah, fiyya. Padaku, Allah nggak menyebut li, nggak menyebut bi, tapi langsung menyebutkan fi. Di dalam izzahku, di dalam hembusan-hembusanku. Nah, mereka-mereka inilah keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pangkatnya bukan nabi, bahkan bukan rasul, tapi kualitas rohani mereka di akhir zaman itu hampir saja mendekati para nabi dan rasul itu. Nah, Bapak Saudara makan Allah, karena mereka ini menyimpan perbendaharaan ma'rifatullah. Ya, di mana di dalam ruhnya. Ruhnya itu mengenal zat, kolbunya mengenal asma dan sifat. Nah, kolbu-kolbu yang begini, ini disebut kolbu yang unik, kolbu-kolbu yang punya cahaya izzah. Kolbu-kolbu yang punya cahaya izzah. Nah, dari kolbu yang punya cahaya izzah inilah kemudian orang-orang akan mencari. Tapi disinilah kemudian muncul kalimat kata Imam Ghazali, walaysa zalika 'alal kamal illa lillah. Ya. Namun yang dapat mengenal Allah itu sendiri ya Allah itu sendiri. Ya. Selain Allah ya tidak bisa mengenal dirinya secara mutlak, kecuali itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semua nabi itu masih dapat hijab, kecuali Nabi Muhammad hijabnya sedikit. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya.
fakana qaba qausaini au adna. Jadi antara Allah dan Nabi itu cuma seperti dua busur panah. Karena kalau tidak ada hijab, maka tidak ada pembeda antara Ahad dan Ahmad. Nah, Bapak Saudara makan Allah, kira-kira itu kajian 3 Asmaul Husna kita pada malam ini, pada bulan ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, tafadhal.